Halo Klaksoners, semoga orderan kalian banyak hari ini. Kembali lagi dengan channel Klakson Online, channel yang membahas tentang dunia ojek online. Dan sekarang saya udah di Elite. Yang kemarin kan saya sempat buat videonya tentang perjalanan saya menuju ke Elite. Dan sekarang saya mau simpulkan gimana sistem Grab ini. Dan saya juga terima kasih untuk teman-teman yang komen di video. Di situ juga ada yang memberikan masukan agar dapat orderan. Dan juga di situ ada yang bilang sistem Grab-nya itu kayak gimana. Nah, di sini saya tinggal 7 orderan lagi dapat Elite Plus. Oke, jadi saya mau cerita sedikit singkat dulu tentang akun saya. Jadi saya daftar Grab-nya itu di tahun 2020 bulan Desember, pas kebetulan COVID ya kalau itu. Memang untuk Grab ini bukan akun pertama saya di transportasi ojek online. Jadi saat saya pertama kali daftar, pas pertama kali saya coba akun Grab itu, wih gacornya minta ampun coy. Belum selesai orderan satu udah dikasih nyambung. Berhubung saya ini bukan pemain satu aplikasi jadi akhirnya akun Grab saya ini terdiam dan udah jarang ambil orderan. Kalau kamu ikuti channel ini yang tentang Grab, kamu bisa lihat untuk yang memberikan bintang pun waktu itu cuman berapa ya. Nah ini udah 41. Waktu itu yang memberikan bintang cuman 4 orang kalau nggak salah ya, jadi kurang banget. Saya on bid kadang 1 bulan sekali, kadang pernah bahkan 3 bulan nggak on bid. Jadi bisa kelihatan kan bagaimana riwayat akun saya itu emang kalau mau dibilang kurang banget. Tapi setidaknya waktu itu saya menjaga agar rating bintang saya itu tidak ada yang 4. Jadi setidaknya ada yang bisa dijadikan pegangan yaitu di rating. Jadi rating waktu itu bintang 5. Dan waktu itu sistem Grab saya juga belum terlalu paham karena jarang juga dimainkan. Jadi akhirnya nggak terlalu paham, cuman dengar-dengar orang juga sih. Yang penting saya udah tahu cara bagaimana jalanin Grab Bike, Grab Food, Just Tip, Grab Express. Ya udah, yang penting saya udah tahu cara jalaninnya. Entah sistemnya gimana saya nggak terlalu paham. Saya cuman mengandalkan yaitu riwayat. Otomatis kalau riwayat peringkat juga akan mengikuti naik juga dan posisi. Nah, dan akhirnya saya kepikiran untuk mencoba mencari tahu sistem Grab ini gimana. Dan akhirnya saya selama sebulan full main Grab, nggak buka aplikasi yang lain. Sekaligus juga saya mengejar Elite Plus kalau bisa. Kayaknya sulit karena saya emang nggak main full time, jarang banget main full time. Ada sempat beberapa hari main full time, tapi nggak selalu. Ada pun beberapa hari nggak on bid. Dilihat pendapatan hari ini saya belum dapat pendapatan. Nah ini yang weekly. Hari ini hari Selasa, kemarin saya main cuma dapat 3 orderan, dapat 53. Minggu kemarin itu saya dapat 331. Hari Selasa, Sabtu, Minggu saya nggak main. Ini dapat 33 orderan. Yang paling banyak nih minggu ini, dua minggu yang lalu. Itu 500.000. Itu tiap hari saya main. Hari Sabtu saya main cuma dapat 1 karena saya on bidnya cuma malam. Jadi nggak full, itu dapat 42 orderan. Ini Jumat, Sabtu, Minggu pun saya nggak main. Ini cuma dapat 1 orderan. Ini nggak full lah. Nah ini pun begitu. Jadi saya nggak main full, jarang banget main full, tapi masih bisa diberikan orderan. Nah awal pertama saya main Grab, waduh itu susahnya minta ampun coy. Waktu itu BBM belum naik ya, harga ojek online masih normal. Waktu saya on bid awal pertama itu susah banget. Bensin yang biasa 20.000 itu saya sudah mendapatkan penghasilan 100.000. Saya cuma dapat 3 orderan. Terus itu pun baik semua dan pendapatan bersihnya cuma 7.000. Jadi 21.000 cuma dapat. Cuma biaya bensin doang. Itu udah keliling di jam-jam rame. Walaupun nggak full sih saya mainnya. Nggak dapat orderan. Jarang banget. Nah, dapat orderannya itu yang 3 yang posisi saya yang menguntungkan. Jadi saat dapat orderan memang jemputnya itu deket banget. Jadi saya kepikiran sistem pertama Grab, salah satu sistem Grab yaitu posisi menentukan. Kalau kita berada di posisi paling dekat dengan customer, itu yang mungkin paling diutamakan. Jadi kemungkinannya itu sangat kecil banget kalau posisi kita itu menguntungkan.
Oke lah, setelah hari pertama itu udah saya lewati, oke, nggak apa-apa. Tapi terus saya besoknya saya coba lagi. Kalau ada waktu saya on beat. Nah, ini dapat orderan GrabFood sih. Nah, kayak ini salah satu contohnya. Ini deket banget. Oke, di sini saya chat lah ke customernya. Nah, ini deket banget nih, Maji Ayam Geprek, tinggal di depan. Pas kebetulan masuk, pas saya lewat di depan restonya. Jadi posisinya ini sangat menguntungkan. Jadi saya waktu itu memang harus main feeling kuat. Orderan yang biasanya dapat itu di jam-jam berapa, di mana. Selamat siang. 160 kan? Oh ya. Oh ya. Oke, terima kasih. Nganternya pun cuman di lorong situ. Nah, benar kan? Yang salah satu menentukan posisi. Ini saya udah 2 hari nggak on beat, walaupun peringkat saya ini udah elit. Selamat siang Kak Desi, Kang. Oh ya, ini Kak. Tunggu nih, ini. Oh ya, pas, makasih. Pas dari mana? Kurangnya 500. Gak apa-apa lah, konfirmasi cuy. Selesai. Pendapatan bersihnya 11.000 doang. Dan by the way, ini heatmapnya biasanya nyala, tapi ini nggak nyala deh. Nah, entahlah. Nah, jadi gitu kan. Tadi saya dapat saldo saya ini 163. Jadi saya harus posisinya itu harus bagus. Nah, terus saya baca komen, ada yang bilang, "Bang, coba deh saldonya dinaikin." Oke, saldo. Emang waktu itu saya masih pelit-pelit saldo ya. Jadi saya cuma isinya 50.000, tapi karena emang ya isi saldo sekarang minimalnya cuma 50.000 untuk di Grab. Oke lah, tapi waktu itu saya belum terlalu yakin apakah saldo berpengaruh atau enggak. Jadi saya masih pelit-pelit saldo. Di saat saya on beat selanjutnya masih sama juga, tapi lumayan ada peningkatan. Jadi kalau mau dilihat ya di sini pendapatan saya. Nah, yang ini 54 orderan. Nah, itu saya on beatnya waktu itu mulai dari tanggal hari ini, Kamis sama Jumat, mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Agustus. Nah, itu dapat 3 orderan kan, cuma 3 orderan. Ini yang pertama, yang ini 47, ada yang 27. Jadi hari berikutnya saya on beat pun masih sama saya on beatnya, dan kamu bisa lihat deh di videonya. Itu kalau nggak salah sampai malam itu kan ada yang di Lotte. Ini yang di Lotte, kalau kamu nonton videonya yang di Lotte itu yang sempat di cancel hari Kamis, terus hari Jumat dapatnya cuman baik semua, tapi kecil-kecil lah, 8.000 cuma dapat 27. Itu udah muter-muter. Jadi belum ada peningkatan waktu itu. Dan saya kepikiran begini, salah satunya, kalau kita saldonya pelit-pelit, kebanyakan kita itu dapat baik. Tapi kalau ada orderannya, terus posisi kita itu menguntungkan. Apakah benar atau enggak? Saya nggak tahu. Kamu bisa komen di bawah. Karena kalau mau dilihat di sini ya, yang waktu saldo saya itu masih pelit-pelit, ini saya dapat baik nih. Hari Jumat ini, ini Grab baik. Terus yang ini juga Grab baik. Terus yang ini juga Grab bike, dapat Grab bike semua. Tapi tanggal 18 ini kita lihat ya. Ini aku masih pelit, dapat GrabFood. Ini dibatalin. Ini GrabFood. Ini waktu pertama kali saya on beat, saldonya itu 50 ribuan. Jadi lumayan. Nah, waktu saldonya udah turun, kan masih ada sisa saldo. Dapat baik terus. Terus di minggu selanjutnya saya mulai naikin jam terbang main Grab. Hari Senin dapat 58, itu dapat 5, udah mulai naik. Saya waktu itu, kalau nggak salah saya sempat top up saldo deh. Tapi itu on beatnya teman-teman bisa lihat, ini dari jam 8 sampai jam setengah 2. Jadi mainnya cuma setengah hari doang. Terus lanjut tanggal 23 itu saya main dari pagi lagi. Ini jam terbangnya saya naikin sampai siang lagi, tapi udah naik, udah 8 orderan. Hari Rabu ini saya mainnya dikit banget, memang waktu itu lagi sibuk dan cuman main 1 orderan, yang penting dapat orderan aja sih. Nah, hari Kamis
Saya mulai udah sore sampai malam. Hari Jumat saya nggak main. Jadi berbagai macam hal saya lakuin untuk dapat orderan, naikin peringkat. Tapi seiring berjalannya waktu saya kepikiran begini, ini di Grab ini kalau mau dapat orderan sih dapat, cuman driver harus meluangkan waktu lebih banyak lagi. Dan saya baca di komen juga ada yang bilang kalau di Grab itu nggak ada yang namanya gacor. Jadi saya kepikiran, kenapa nggak ada yang namanya gacor? Jadi mungkin apakah sistem Grab ini aduh, dapat GrabFood lagi coy. Ini kalau mau dilihat deket banget nih. Tuh kan? Deket banget kan? Posisi itu menentukan banget deh. Resep keluarga. Oke lah, gaskan. Saya kepikiran berarti sistem Grab ini mungkin dia membagikan orderan. Jadi kayak antrian gitu. Jadi kalau yang ini udah dapat, kayak di pangkalan kan, di pangkalan ojek biasanya ada, oh ini jalurnya siapa sekarang, nah gitu. Jadi saya kepikiran begitu. Tapi untuk menentukan urutan pertama siapa yang lebih dulu dapat, itu ya mungkin dari riwayat dan saldo juga akhirnya bisa masuk juga, salah satu faktor. Kayaknya gitu sistemnya. Oke, ini udah sampai. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita lihat, kita proses dulu. Di tengah kita belum lihat sih, kayaknya cuma dekat-dekat sini sih, Gereja Gemim Kanaan. Ya, udah sampai di mana ya tadi? Jadi saya kepikiran begitu, sistem Grab ini kayaknya di jalur gitu. Jadi yang mempengaruhi kamu urutan jalur yang pertama atau enggak itu dari saldo, terus dari peringkat, riwayat, terus sama performa. Jadi saya kepikiran kalau dia ngejalur begitu, berarti ada wilayah-wilayah yang nggak ada jalurnya. Nah, karena nggak ada drivernya atau driver di situ kurang. Jadi saya kepikir, oke, kalau begitu mungkin saya akan bisa coba untuk setiap 5 menit pindah posisi, setiap 5 menit pindah posisi, setiap 5 menit pindah posisi, karena untuk mencari jalur terbaru atau di mana jalur yang akun saya itu bisa di atas duluan. Saya lakuin begitu dan saya pernah buat videonya juga, dan akhirnya bisa meningkat juga ya. Dia udah nggak bisa lihat pendapatan deh. Dan akhirnya bisa meningkat juga. 1 minggu itu yang dapatnya 500.000, tapi saya pun nggak main fullnya itu cuma 2 hari kalau nggak salah, sisanya main part time aja. Tapi uang bensin ya sekitar 200 ribuan. Iya. Karena banyak ngebolang. Udah waktu berjalan, minggu selanjutnya saya coba untuk tingkatin saldo saya. Jadi saldo saya itu jadi 300.000, karena emang kalau di Grab Academy, kalau kamu baca kalau kamu nonton, di situ dibilangnya untuk main GrabFood saldo itu minimal 200.000. Oke, so semua kan? Oke, siap. Ya, makasih. Saya sudah cek. Ya, saya sudah ambil. Kita gasin. Ini arahnya kemana? Jadi waktu itu saya isi saldo 300.000 dan akhirnya kayak enak gitu. Jadi tapi udah mulai kebanyakan GrabFood, bukan GrabBike lagi. Tapi saya pikir nggak apa-apa sih, emang saya lebih suka mainnya makanan kalau di Grab ya mainnya GrabFood daripada GrabBike. Tapi kalau dapat GrabBike ya nggak masalah. Karena kalau GrabFood selain kita nggak terlalu banyak jalan, argonya lebih tinggi daripada GrabBike. Jadi salah satu faktor menentukan kita dapat orderan juga adalah saldo. Karena kalau di aplikasi lain, saldo mau berapapun itu nggak ada pengaruhnya, kecuali minus. Seiring berjalannya waktu ada yang komen, "Bang, nggak pengaruh bang, mau Elite Plus, mau member, mau Elite, itu tidak ada pengaruhnya." Tapi saya juga nggak terlalu yakin ya. Masa sih nggak pengaruh? Apa mungkin untuk Elite Plus, Elite sama member itu hanya untuk mendapatkan benefit? Kan kalau Elite Plus itu benefitnya lebih bagus ya daripada Elite. Apa mungkin itu nggak berpengaruh di orderan? Saya pikir sih pengaruh ya. Karena kenapa? Kalau kita udah Elite, otomatis udah ada riwayat, ya kan? Apalagi kalau Elite Plus, riwayatnya udah banyak. Nah, kalau adanya riwayat, otomatis udah ada penilaian. Udah ada penilaian, otomatis udah ada peringkat. Udah dapat penilaian bintang.
Nah, jadi tetap pengaruh. Tapi untuk mendapatkan orderan selanjutnya ya ada pengaruhnya karena dilihat dari riwayat juga, dilihat dari performa, ya kan? Nah, dan juga ada salah satu faktor yang membuat saya kepikiran, apakah di Grab ini untuk full time dan part time itu berpengaruh? Itu yang susah saya jelasin karena kalau cuma main full time 1-2 hari itu nggak ada efeknya. Kalau mau full time itu emang seminggu 2 minggu lah harus memang full time. Oke, ini customernya kayaknya udah nunggu deh. Oke, di sini saya sudah sampai. Diantarkan 64.665 Kang. Oke, terima kasih. Oke, nah itu akhirnya heatmapnya udah mulai muncul. Tadi saya waktu pertama kali on bid heatmapnya itu nggak muncul. Nah, apakah pengaruh ya kalau baru pertama kali on bid heatmapnya nggak muncul? Ini kalau udah dapat beberapa orderan baru muncul. Ya, nah, saya kepikiran juga salah satunya begini. Heatmap ini kalau kita baru pertama kali on bid biasanya nggak muncul. Mungkin heatmap ini yang menunjukkan bahwa akun kita itu lagi gagu atau enggak. Saya kepikiran gitu. Karena kelihatan kalau nggak ada heatmapnya itu kayak susah banget dapat orderan. Tapi saat heatmapnya muncul, ada heatmap, oh dapat, bisa dapat 1-2 orderan dapat. Tapi itu belum terlalu pasti. Tapi gimana? Kamu bisa komen deh di bawah. Karena kayak ini kan heatmap tadi awal saya on bid, saya dapat orderannya pun itu karena faktor posisi yang beruntung. Memang pas di posisi dimana ada orderan deket-deket kan. Padahal saya dari tadi sambil jalan. Dan ini saldonya tinggal 98. Saya mau habisi dompet kredit. Dan saya kepikiran untuk heatmap yang ini juga. Tapi heatmap ini belum terlalu pasti ya. Ini pengalaman yang saya dapat saat menuju ke Elite. Tapi gimana pengalaman? Nah, kayak ini lihat ya. Jaringannya hilang cuy. Ini kenapa nih? Ada yang nelpon ternyata. By the way, tadi jaringan kenapa saya langsung kaget jaringan karena saya pernah lihat jaringan saya itu hilang, mungkin karena posisi saya di tempat yang tidak ada jaringan. Jaringannya hilang terus muncul lagi, terus heatmapnya hilang dong. Di saat heatmapnya hilang, udah nggak dapat orderan, tapi jaringannya udah ada lagi, tapi heatmapnya hilang. Padahal sebelumnya waktu jaringan hilang, heatmapnya itu merah-merah. Saya udah coba mati nyalain gini, sama aja. Nah itu hilang lagi kan, karena kita mainin. Tapi berpengaruh atau nggak berpengaruh itu belum pasti ya, jadi saya nggak tahu. Tapi yang tahu bisa komen di bawah, itu belum pasti. Nggak tahu ini masih dapat orderan atau nggak, cari posisi yang bagus. Nah jadi kesimpulannya akun saya ini udah bisa dapat Elite walaupun part time. Di saat proses saya menuju ke Elite itu baru di hari keberapa dapat bintang 4 dong. Jadi kalau kamu lihat nonton di video Grab saya yang perjalanan ke Elite itu, Road to Elite, kamu bisa lihat bintang saya turun jadi 4,94 kalau nggak salah itu. Karena dapat bintang 4, dapat 1 bintang 4. Itu maksudnya. Dan itu berpengaruh, dan ya mungkin itu udah down sedikit sih, nggak terlalu. Tapi saya mikir kok kenapa bisa dapat bintang 4? Apa customernya cuma ngasal ngasih bintangnya, atau apa saya ada yang kurang? Itu kan saya nggak tahu. Padahal saya sudah semaksimal mungkin untuk melayani customernya. Lah dapat GrabFood lagi kan? Deket banget nih. Ini posisi saya emang sangat memberuntungkan deh. Apa karena orderan? Tapi di sini ada juga Grab Raja Ayam Sarunding Sinaton. Oh di depan dong. Jadi saya dapat bintang 4. Terus karena dia turun banget, karena memang penilaiannya itu baru sedikit orang, makanya turun. Kalau mungkin yang menilai udah banyak banget, udah sekitar 100 orang, satu orang yang ngasih bintang 4 nggak masalah. Oke, lanjut ya proses. Orderan selanjutnya. Saya sudah sampai siang 414 744 ini atau? Oh, kita gabung bang. Ini saya chatting lah ke customernya. Nah jadi saya dapat bintang 4
dan akhirnya bintangnya turun banget, tapi terus saya jalanin dan sekarang ini hasilnya. Bintang saya tadi teman-teman bisa lihat udah naik 4,98. Nah, nanti kesimpulannya kita lihat setelah habis selesai orderan yang ini ya. Nah, jadi itu cerita saya menjadi akun elit. Gimana cerita kamu? Kamu bisa komen di bawah. Oke, ini pengantarannya 1,7 dan non tunai. Dan dari tadi waktu saya cari orderan ternyata udah dapat 3 orderan. Jadi salah satu faktor yang membuat kamu mendapatkan orderan yang paling penting itu posisi. Jadi kalau akun kamu udah bagus, saldo kamu udah ada saldo, riwayatnya bagus, terus performanya bagus, yang tinggal nentuin apa? Posisinya dong. Gimana kalau posisinya kamu itu ada juga driver yang sama kuat akunnya, berarti itu tergantung dari sistem dan ya rezekinya kamu, atau mungkin HP siapa yang paling dekat sama HP restonya. Tapi biasanya posisi itu nggak tahu itu faktor keberapa, tapi yang pastinya posisi, karena saya juga pernah dapat orderan yang jauh-jauh juga ya kan jemputnya. Itu kemungkinan antara drivernya nggak ada atau ada driver di situ tapi akun saya yang lebih memungkinkan untuk mendapatkan orderannya karena saldo saya yang lebih banyak. Mungkin lain ceritanya mungkin misalkan tadi nih saldo saya nggak cuman 20 ribuan ya, mungkin saya nggak akan dapat orderan kalau saya lewat jalan yang tadi yang dapat orderan GrabFood yang saya dapat inilah, mungkin nggak akan dapat karena saldo saya nggak mencukupi, nggak memungkinkan. Malah yang dapat yang mungkin sedikit jauh dari customer tapi saldonya cukup. Dan ini kita sebelah kanan. Mana sih? Selamat siang. Yang Kak Florata. Oke, ini. Terima kasih. Oke, di sini sudah selesai dan kirim. Di sini pendapatannya udah berapa sih? 30 ribuan lah. Itu kan udah 30 ribuan. Nah, jadi kesimpulannya buat teman-teman yang akun Grab, yang baru mau mulai akun Grab ataupun yang udah lama ada akun Grab tapi udah lama nggak kepake, kemungkinan pengalaman ini juga bisa aja terjadi kepada kamu, tapi tergantung tingkat orderan di daerah kamu. Karena mungkin kalau lebih tinggi tingkat orderannya di daerah kamu, mungkin akan lebih mudah. Karena sistem ini membaca ya, kalau udah nggak ada driver yang memungkinkan untuk dikasih orderan atau udah nggak ada lagi driver lain, ya otomatis akan dikasih ke kamu. Tapi kalau misalkan memang dalam keadaan padat merayap, akan lebih sulit. Tapi kalau kamu konsisten, saya yakin pasti dapat kok. Kalau kamu konsisten, apalagi dengan konsisten jam on beat-nya, pasti dapat. Ini saya nggak konsisten di jam. Kadang full, kadang part time, kadang nggak on beat 1-2 hari, tapi masih bisa dapat elite. Ini kemungkinan masih bisa dapat elite plus, tapi entahlah ini saya mau lanjutin ke elite plus atau enggak, tergantung, karena tetap saya akan on beat Grab, tapi nggak akan sesering sebelumnya karena masih banyak lagi aplikasi lain yang harus kita coba. Oke, ini masih mau lanjut cari orderan, jadi semoga ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman untuk semangat on beat-nya, semangat mencari rezekinya. Dan yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk like jika suka, dislike kalau nggak suka. Tetap jaga kesehatan, tetap safety di jalan, tetap semangat. Kita jumpa lagi di orderan klakson online selanjutnya. Semoga harimu menyenangkan. See you next video. Bye bye.